sama. Mau jadi MC juga? Di sini. Wah, kita bareng dong. Kita bareng. Perkenalan dulu. Pada belum kenal. Kalau anak Darul Quran mah kayaknya udah kenal ya. Tapi kayaknya tamu-tamu belum kenal nih. Perkenalan dulu ya. Nama anak Dea Konita. Biar followersnya banyak, IG-nya Dea Konita, digabung semua ya. Tijista dong. Namanya Fairuzista Anya Anindya. Biar terkenal nih ya. Instagramnya Zistanya gitu. Ngomong-ngomong, kita belum salam. Salam dulu yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada belum makan. Padahal udah dikasih buah tiap hari. Harusnya makin semangat. Mana nih suaranya? Santri-santri nih ya. Salam lagi yuk Tijista. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap gitu dong. Ngomong-ngomong nih Tijista, supaya ke belakangnya nanti mereka nggak pada ngantuk, nggak pada lemes. Kita kasih kayak yang di TV-TV gitu deh. Password. Ya, Ya. kayak gitu. Ngomong-ngomong nih Tijista, passwordnya apa? Kalau kita bilang selamat malam, jawabnya masih semangat. Dicoba ya. Kita coba dulu nih Tijista. Selamat malam. Sekali lagi, kurang. Selamat malam semuanya. Gitu dong. Itu baru namanya suara. Itu baru buahnya terbukti dimakan. Ngomong-ngomong nih Tati Sista. Apa? Habis ini acara kita tuh menarik banget. Ada apa sih? Ada apa? Ini itu mengisahkan tentang kehidupan santri serta perbandingan antara remaja di luar dengan kebiasaan santri. Oh, ini nih ada filosofi santri-santri gitu. Iya, kasih tahu dong Tijista kalau Kalau punya ilmu. orang-orang bilang sih santri itu san itu matahari. Matahari itu yang menyinari dunia. Itu sun ya? Tijista? Ya, itu Sun sun. itu matahari. Kalau tri ada yang tahu nggak sih bahasa Inggrisnya tri itu apa? Apa? Bukan tri yang pakai H. TREE. Apa coba? Pohon bukan pohon. Pohon bukan pohon ya. Pohon itu yang buah-buahannya selalu tumbuh. Dia itu selalu dimanfaatkan buah-buahannya dan mengandung kebaikan untuk manusia di dunia. Nah, itu santri. Sekarang udah tahu kan ilmunya, filosofinya. Tapi harus ngerti juga, semakin tingginya pohon, kita pun makin akan diterjang oleh angin yang makin kencang nantinya. Jadi gitu ya Tijista. Habis ini nih, ada tentang santri-santri dari mulai ngantri apa tuh? Kamar mandi tuh, hamam. Di DM ada nggak? Di DM ada. Belajar ada nggak? Ada. Yang totoan tuh yang begini-begini kalau tidur itu Ada. juga ada. Banyak nih. Yang minta pulang ada nggak? Banyak itu ada. Terus Mendingan- yang sholat yang nggak sah mikirin artis-artis boyband yang goyang-goyang ada. Ada ya Tijista ya? Ada. Mending kita panggil aja sekarang ya. Kita panggil aja ya. Bareng-bareng. Panggil nggak ya? Lihat aja deh. Penasaran nggak nih? Penasaran nggak? Oke. Langsung Kita kita- langsung lihat aja ya. Setelah ini ada tentang santri-santri seperti kalian. Ya langsung kita panggil aja. Ini dia. Santri Cool Story. Sembilan bulan ibu mengandung, 9 jam perjuangan melahirkan kita. 9 dikali 3 dikurang 3, itu artinya 24 jam ibu menjaga kita. Kebayang gak bagaimana perjuangan seorang ibu? Beliau rela berkorban mempertaruhkan nyawa demi sang anak setelah bersusah payah menahan beban selama 9 bulan. Dan bukan hanya itu,
Tetapi beliau juga menjaga, mendidik, dan melindungi sang anak 24 jam full non-stop. Doanya tidak pernah terputus mengiringi setiap langkah sang anak. Tetapi bagaimana ya ceritanya di saat sang anak mulai beranjak dewasa dan malah berkelakuan seperti ini? Mak, ayah mau berangkat dulu ya. Biasa, waduh gem. Hah? Apa? Balsem? Lo minta balsem? Daya, lo masih muda, udah pakai balsem aja dah. Dugem, Ma, dugem. Apa? Bacem? Tak dulu ngape? Lu gak ngeliat mau lagi nyapu? Ntar aja masuk bacemnya. Daya, dugem, Ma. Kelabing. Kayak anak zaman sekarang gitu. Apaan sih Leha? Kambing? No, Semine punya kambing. Gak percaya? No, cek kandang sebelah. Ya ilah, Mak. Susah ngomong sama Mak. Udah, ayah pamit. Leha, mau kemana lu? Ampun dah, Mak. Capek dah ya. Udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngidam apa? Gue punya anak begini amat. Apa kalian tega melukai hati sang ibu yang telah berjasa besar bagi kita? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, semoga aja ya, sebagian bahkan seluruh remaja Indonesia gak ada lagi nih yang kelakuannya kayak begini. Doain deh, biar semua remaja Indonesia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan cara apa sih kita bisa berbakti kepada kedua orang tua? Ya, menurut Ana sih, dengan cara menjadi anak yang soleh seperti ini. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Neneng, anak emak yang paling soleha. Mau kemana ini pagi-pagi teh? Iya, Mak. Ini Neneng mau ke pengajian kampung sebelah, Mak. Itu bareng si Mimin sama Otong. Alhamdulillah anak emak. Menibager pisannya. Jangan lupa doain emak di pengajian ya. Biar kayak itu tuh sahanya. Itu namanya ini TV itu. Meni alus pisan kulitna. Iya, Mak. Insya Allah. Neneng pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neneng. Kahla atuh sampai dulunya. Kebanyakan remaja Indonesia bakal kehilangan figur yang baik, dan malah mereka itu mengidolakan bahkan mengikuti gaya hidup sang idola yang sebetulnya sih gak pantas untuk mereka ikuti. Nah teman-teman ya, kalau dulu kan kita diajarkan alif batasa seperti ini nih. Yo, murid-murid sing ayu-ayu, saiki ngaji dhisik yo. Yo. Ayo jawaban yo. Geng. Alif garis di atas dibaca Alif garis di bawah dibaca Ta garis di atas dibaca Kaf garis di atas dibaca Ta garis di atas dibaca Oh, geng, Bu Guru, aku ngerti loh. Kalau digabungin itu jadinya apa teman-teman? Sungguh miris bukan? Ketika kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan terpengaruh dengan kerasnya zaman. Allahu Akbar. Oh iya, baru inget Roma Irama kan hari Sabtu mau ke kampung. Aku mau pakai baju apa ya? Aduh, jadi grogol. Grogi. Harus dandan yang cantik nih. Ih, seneng banget. Jadi inget lagunya Judi. Astagfirullah, lagi sholat. Aduh, jadi gak khusyuk nih. Allahu Akbar.
perasaan belum ruku dah. Kok udah sujud aja nanti Bu Haji? Iya ya, belum ruku. Ini banyak pikiran, apa lupa sih Bu Hajinya? Iya tahu, banyak pikiran, banyak utang kali. Kita kan lagi sholat, kok malah ngobrol? Astagfirullah. Sholat aja sempat pikirin yang lain. Jadi fatal kan akibatnya. Tapi kalau lagi ngelakuin hal lain, masih sempet gak ya mikirin sholat? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. MJ hello. Sule, Sunda bule. Manisnya gak ketulungan kayak gula aren. Ngefans banget, pengen ketemu deh. Nah, udah azan nak, sholat dulu. Iya mama, nanti dulu. Lagi ngesak Sule nih. Sungguh terlalu. Gawat. Kalau udah begini, repot kan urusannya. Harusnya kan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Sekarang kita masuk ke Santri Cool Story. Tahun 2011, di mana Darul Quran Putri Cikarang sedang mengalami krisis air. Mau mandi susah, mau buang air kecil juga susah, bahkan mau wudhu pun juga susah. Pokoknya semuanya serba susah deh. Nah, biar lebih jelasnya lagi, yuk kita saksikan cerita santri yang satu ini. Wudhu dulu kan mau ngaji harus wudhu. Ya, kok gak nyala sih kerennya? Uti kenapa Uti? Kok bingung gitu mukanya? Ini pengen wudhu tapi gak ada airnya coba. Oh itu, tenang aja Uti. Anak punya jurusnya nih. Minggir Ti. Siomay capcin mie ayam. Tada, jurus cetak-cetak air. Lihat ya, pasti airnya keluar. Stop! Mana keluar airnya? Si itu kurang mantra kayaknya. Nih liatin. Bismillahirrohmanirrohim. Kun fayakun. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Mau tahu karakter santri kayak gimana? Penasaran nggak? Yuk kita lihat dari keseharian mereka di kelas. Nah, jadi begitu anak-anak. Ada yang ditanyakan? Ada tipe santri yang kerjanya nanya mulu. Ya bahasa halusnya sih aktif di kelas. Ada Bu. Ya, silahkan. Bu, kenapa sih kita harus belajar zat cair yang tumpah? Padahal kan tumpah ya tinggal tumpah. Tinggal dilap aja Bu. Gampang kan? Terus ya Bu, kenapa kita harus ngitung uang dalam jumlah besar? Padahal kan itu uangnya gak ada wujudnya Bu. Nak, Anti belum mengerti ya? Dengarkan baik-baik ya, agar Anti mendapat rahmat. Jadi begini penjelasannya. Setiap ilmu yang ada di dunia itu pasti ada manfaatnya. Oh gitu. Ada juga nih yang kerjanya diam aja, alias pasif. Tapi dia ngerti-ngerti aja kok pelajarannya. Siti, Anti mengerti tidak? Dari tadi kerjaannya hanya diam aja. Paham Bu, insya Allah. Coba Ibu tanya, 2 kali 2 tambah 1 kurang 5 kali 1 bagi 1 berapa? 0 Bu. Ya, Anti benar. Ada juga yang petakilan banget, pokoknya nggak bisa diem deh. Ya tapi alhamdulillahnya dia ngerti-ngerti juga kok. Tiara, Anti bisa diam gak? Jangan ngusir yang lain. Coba sekarang jelaskan hukum Newton 3. Siap Bu. Jadi hukum Newton 3 itu gitu Bu penjelasannya. Ya sajalah. Tapi jangan ganggu teman Anti ya. Dan yang paling parah akan bernasib seperti ini. Dari tadi diam saja, ternyata tidur. Sarkiem, bangun. Iya Bu. Ada-ada aja santri bisa tidur di mana aja, bahkan mungkin lebih ekstrimnya lagi, santri bisa tidur sambil berdiri. Ya mungkin karena saking padatnya kegiatan seorang santri kali ya. Ada juga nih yang sukanya kebule-bulean, tapi gak jelas gimana gitu. Are you ready, kids? Aye, aye,
I can't hear you. Captain! Oh, who lives in a pineapple under the sea? Dan ada juga sih yang sukanya original plus tradisional alias lawas. Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda biru. Tapi dari semua hobi santri, ini nih yang paling bikin adem. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bener kan? Ini yang paling bikin adem, bikin hati tuh nyes banget. Kayak kanopinya pesantren, tau gak? Tapi iman seorang santri tuh bisa aja. Dan ada juga saat-saat dimana santri tuh malesnya na'udzubillah, atau ya lagi pengen-pengennya ngelanggar. Ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Ya, telat. Duh, kan dijaga lagi habis talimnya. Apa ngebut aja ya? Atau di atas? Atau bohong aja bikin alasan habis dipanggil ustazah? Semriwing, semriwing, semriwing. Kamu nggak boleh gitu. Jujur aja, terima konsekuensinya. Ingat kata Ustaz Sabri, ittaqillah. Allah, gak zaman yang kayak gituan. Udah ngumpet aja, gak bakal ketahuan kok. Jangan, kalau kamu ketahuan nanti diikop. Ingatlah, ittaqillah. Ya nggak apa-apa, kalau diikop kan jadi terkenal kayak artis. Stop, gak usah ribut. Maaf ya Tan, Ane lebih memilih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubatlah taubat, wahai sahabat, jangan sampai kau tersesat. Jangan ulangi kesalahan lagi, sesungguhnya kita akan merugi. Yang kayak gini nih, pasti bakal terjadi perang batin antara si nafsu dan sang hati nurani. Nah, masih ada lagi nih, true story-nya santri, dan ini biasanya dialami santri-santri yang baru masuk ke pesantren. Umi, aku pengen pulang. Di boarding, ku nggak bisa internetan. Yang ada cuma hafalan Al-Quran numpuk segudang. Umi, ku nggak mau nyantri. Di boarding, ku mesti nyuci sendiri. Makannya ngantri, mandi apalagi, nangis juga antri. Mi, jangan balik lagi. Di boarding, ku nggak bisa nonton TV. Yang ada cuma sapi pinggir kali, sunyi dan sepi. Umi, apakah salahku? Apakah ku bukan anakku yang boleh tinggal belajar di rumah dan tetap soleha? Putri, jangan minta pulang. Sabarlah sampai kelulusan. Jangan mikir bagaimana internetan. Itu semua soal gampang. Putri,
Mereka-mereka adalah sagena, santri, gelisah, merana. Kebanyakan dari mereka belum terbiasa dengan lingkungan pesantren yang serba mandiri. Kayaknya kita nggak bisa lama-lama lagi deh. Yaudah deh, daripada basa-basi, nih anak kasih cerita terakhir santri yang paling berkesan dan pastinya nggak akan kita temui dimanapun selain di pesantren. So, let's check it out. Tahu gak sih? Tadi anak ketemu si Ella di jalan. Terus ya, masa dia pakai baju mencar banget? Ih, gak nyambung dia pokoknya. Himarnya warna pink total. Terus bajunya hijau kotak-kotak. Fustannya warna kuning bunga-bunga. Ih, kebayang gak sih? Iya, jadi malu punya teman kayak dia. Banget. Hush, kalian gak boleh begitu. Jangan gibahin orang. Memang kalian mau diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri? Iya juga sih. Astagfirullahaladzim. Lihat deh, si Unyi bawa makanan tuh. Kebetulan kita lagi lapar nih. Bawa makanan sih, tapi rela bagi-bagi. Dia buka makanannya tuh. Bener kan? Ini nih yang susah untuk dilupakan. Nikmatnya berbagi dengan rasa kebersamaan. Ya walaupun agak brutal sih. Tadi kan ngomongin tentang santri ya. Judulnya aja santri, sabar mengantri. Kayak cuplikan yang tadi itu. Mau makan, ngantri. Mandi, ngantri. Nangis juga ngantri. Aduh, sabar ya jadi santri. Tapi gak apa-apa, sabar itu akan berubah manis nantinya. Kita itu berbeda suku, ras dan bahasa. Tapi tetap kok gelarnya santri. Berbagai perbedaan tidak lantas membuat kita terpecah belah, dan justru malah mengokohkan semangat juang kesantrian. Semua momen yang telah didapatkan selama menjadi santri tidak akan pernah terlupakan sampai hari tua nanti. Semangat kebersamaan, indahnya berbagi, dan totalitas dalam menuntut ilmu. Kawan, inilah kami, santri, pelopor pembangun peradaban, mencetak generasi Islami. Dan disinilah kami, Darul Quran, tempat mengukir sejarah, menyatukan asa, menggenggam cita bersama kami, Gravel Lucia. Salam kami untuk seluruh santri di dunia. Mari kita getarkan dunia dan menembus cakrawala melalui semangat juang kesantrian. Thank you for watching. Tiara Nur Aulia. Ketika kesepian menyerang diriku, Nur Afifah. dan rasa gak menentu, ku tahu satu cara Maulidia Ayu. ingat teman-temanku. Juli Rizky. Don't you worry, just be happy. Dina Arianti Barokah. Kamu sangat Rizky Nanda Turheni. istimewa di hati, namanya rasa ini. Siti Nurjana. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hati ini. Amelia Duyanti. Siti Nurlela. Dan saya Rita Tazkatuiza sebagai narator. Syukran ala izinikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya duit, mau ke dokumen tangan. Mbak sini deh, Mbak. Iya. Promosi baru. Wow. Kosmetik nih. Mau itu nih. Jamnya 3 hari sampai seminggu lah. Bisa bikin lo jangan bikin putih sebenarnya. Coba deh, belajar deh. Coba lihat. Wah, iya boleh deh. Udah lama saya pengen pakai Armel. Oh iya. Berapa? Ya tanya kasih langsung aja. Oke. Mbak, saya pengen beli Armel. Yang ini? Iya, krim mukanya, Mbak. Berapa, Mbak? 39.500. Duitnya 40.000 nih. Aduh, suka batu lah nih. Keluar. Makasih, Mbak. Tadi aku habis Alfamart. Habis itu aku ditawarin sama SPG gitu buat beli Armel. Katanya sih bagus, dalam waktu 6 hari udah bisa putih banget.
Aku coba dulu ya. Lumayan sih, agak-agak seger gitu. Ih, kayak muka aku belum ada perubahan ya. Ih, udah 3 hari muka aku gak ada perubahan. Sebel. Wah, mukaku. Pakai lagi ya. Terbaik. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma syurna bil iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman, dan masukkan ke syurgamu dengan iman. Medina, Medina, Medinatun Nabi, Medina, Medina, Medinatun Nabi, Medina, Medina. My dreams I make my way to Medina, the home and chosen place of our beloved prophet, where all I feel is peace and so much joy around. No better place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Oh, oh, oh. Medina, oh, oh, Medina, Medina. I wake with the morning light in Medina. Everywhere I see blue skies set above these mountains, where all I feel is peace, a smile on every face, a special place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Oh, Medina, Medina. Oh, Medina, Medina. Al-Badru alaina, Tola al-Badru alaina, Tola al-Badru alaina, min saniyadil wada, wajaba syukru alaina, mada lillahida, ayyuhal mabusu fina, jita bil amril hutam, jita syaraf tal Medina, marhaban
best and show this world I'm living in. I love the love that I can give. There are many things that I can do, many things, yeah, that can make me feel so close to you, to you, to you, to you. Oh, within my heart can be removed, within my heart when I'm loving, 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 loving you. Yeah, yeah, yeah. Oh, every day's good day. I put my life in your hands, Allah. You will always lead my way. Oh, every day's good day. I give my life to you, Allah. You will always lead my way. Love this morning breeze, of how it can rip up my soul. I'm so glad to be surrounded by the people I know, filled with happiness. Just wanna give my all and be all that I can need. Share all my love and energy. There are many things that I can do, many things, yeah, that can make me feel so close to you, to you, to you, to you. Oh, within my heart can be removed, within my heart when I'm loving, 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 loving you. Yeah, yeah, yeah. Oh, every day's good day. I put my life in your hands, Allah. You will always lead my way. Oh, every day's good day. I give my life to you, Allah. You will always lead my way. Subhanallah malikul qaul, laula fadlullah makanikum, faqatu amri lima kulla yawm. Lillah, 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 lillah. Subhanallah malikul qaul, laula fadlullah makanikum, faqatu amri lima kulla yawm. Lillah, 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 lillah. Oh, every day's good day. I put my life in your hands, Allah. You will always lead my way. Oh, every day's good day. I give my life to you, Allah. You will always lead my way. Oh, every day's good day. I put my life in your hands, Allah. You will always lead my way. Oh, every day's good day. I give my life to you, Allah. You will always lead my way. Our unwavering ideal, and we are the Muslims of the world, and we are the Muslims of the world. Ala tidak tariquna, nabta tarruf daiman qawlan fi'lan wa tiqal. Hada huwa at-tar fi syarqi wal gharb, wa nahnu al-muslimuna, nahnu al-ulama, and we are the Muslims of the world. Our voices must be heard, our voices speak the truth. People of the world, let's stop all abuse, and we are the Muslims of the world, and we are the Muslims of the world. We are the Muslims of the world.
Yang SMA mana yang SMA? Wah rame banget. Keren banget ramenya. Pasti cantik-cantik karena gelap aja nih. Sebelah sana tuh. Ada yang tahu-tahuan gak nih? Yang begini-begini. Ntar dulu, maju dulu, baru dikasih tahu. Ayo siapa nih yang maju? Ayo angkatan kelas berapa nih yang berani maju, yang punya nyali? Mana angkatan kelas berapa? Lari ke sini yang duluan. Kalau berani maju berarti angkatannya paling keren ini. Mana ini? Mana Mana sih? mana? Gak kelihatan. Mana sih? Pertanyaannya padahal gampang banget. Udah gampang dapetnya iPhone 6. Sama baby ya Tijista. Kita punya BlackBerry juga loh. Wah, dari angkatan kelas berapa ini Tijista? Kelas 11. Kelas 11, luar biasa. Mana tepuk tangannya kelas 11? Wah, banyak banget. Angkatannya ada 2000 ya? Ada 2000. Nih kita kasih pertanyaan ya Tid ya. Ada 2 orang nih Tijista. Siapa pembimbing Daku Festival Gravelusial Fatsko? Siapa? Ustazah Sefrina Robiati. Ayo salah, yang bener. Enggak salah itu. Siapa? Ustazah Sefrina Robiatin. Bener nggak nih? Bener nggak? Yang duduk pada tahu nggak? Bener kayaknya Tijista. Bener. Mana nih hadiahnya? Kita ambil dulu ya hadiahnya. iPhone 6. Tapi bagi 2 ya iPhone 6-nya. Bagi dua. Apa ini angkatannya, namanya apa angkatannya? Truviration. Panggil dong angkatannya, panggil. Truviration. Wah, rame banget 2000. Sekitar 2000 orang. Nih Jauh kita nih. kasih dulu ya Tijista ya. Ini dia, selamat. Ini Bagi 2 ya kotaknya. iPhone 6-nya ya. Makasih. Kasih tunjuk dulu dong, kasih tunjuk sama penonton iPhone 6-nya. Mana angkatannya? Tepuk tangan dong, udah menang nih. Wah. Habis ini ada apa sih Tid ya? Kita mau lanjut lagi, langsung lanjut nih Tijista. Habis lanjut aja ini deh. itu ada musikalisasi puisi. Penasaran nggak? Puisinya tentang apa? Penasaran nggak? Jadi musikalisasi itu, puisi itu masa muda dalam tentang ya. Jadi musikalisasi puisi itu puisinya tentang masa muda. Tentang kepemimpinan juga. Tentang kepemimpinan negara Indonesia yang sekarang. Tentang zaman dahulu. Banyak di musikalisasi puisi ini kita bisa ambil banyak makna, banyak cerita, banyak kisah. Jadi Di musikalisasi Tijista, puisi ini. masa muda itu masa di mana kita mulai terbentuk karakter-karakternya. Iya betul. Maka dengan itu Darul Quran mencetak generasi khalifah yang Qurani. Tepuk tangan dong buat Darul Quran. Langsung aja ya Tijista ya. Iya. Ya, kayaknya uti-utinya udah siap juga nih. Udah nggak sabar buat naik panggung. Ini dia musikalisasi puisi. Kami muak dan bosan. Taufik Ismail. Dahulu di abad-abad yang silam, negeri ini pendulunya begitu serasi dalam kedamaian. Alamnya indah, gunung dan sungai rukun berdampingan. Pemimpinnya jujur dan ikhlas memperjuangkan kemerdekaan. Ciri utama yang tampak adalah kesederhanaan. Hubungan kemanusiaannya adalah kesantunan dan kesetiakawanan. Semuanya ini
fondasinya adalah keimanan. Tapi kini negeri ini berubah menjadi negeri copet, maling, rampok, bandit, maklar, pemeras, pencoleng dan penipu. Negeri penyogok dan koruptor. Negeri yang banyak omong, penuh fitnah kotor. Begitu banyak pembohong tanpa malu mengaku-ngaku demokrasi. Padahal di benak dan materi, tukang dusta, jago intrik dan ingkar janji. Kini mobil, tanah, deposito, dinasti, relasi dan kepangkatan, politik, ideologi, dan kekuasaan disembah menjadi Tuhan. Ketika dominasi materi menggantikan Tuhan, kini negeri kita penuh dengan wong edan, gendeng, dan sinting. Negeri padat, jelma, gelok, gerelok, kurang gilo. Manusia gila, kronis, motologis, secara klinis nyaris sempurna, infausta. Jika penjahat-penjahat ini dibawa di depan meja pengadilan, apa betul mereka akan mendapatkan sebenar-benarnya hukuman atau sandiwara tipu-tipuan? Terus-terus diulang, dimainkan, divonis juga, tapi diringan-ringankan, bahkan berpuluh-puluh dibebaskan. Lantas yang berhasil mengelak dari pengadilan lari keluar negeri dibiarkan, dan semuanya itu tergantung pada besar kecilnya uang sogokan. Di Republik Rakyat Cina, koruptor dipotong kepalanya. Di Kerajaan Arab Saudi, koruptor dipotong tangannya. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanannya. Kemudian berhanyutanlah nilai-nilai luhur luar biasa tingginya. Nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tenggang rasa, pengorbanan, tanggung jawab, ketertiban, pengendalian diri, remuk berkeping-keping, akhlak bangsa remuk berkeping-keping. Dari barat sampai ke timur berjajar dusta-dusta, sogok menyogok menjadi satu. Itulah tanah air kita, Indonesia. Kami muak dan bosan, muak dan bosan. Kami sudah lama hilang kepercayaan. Puisi Tak Berdaya, karya Taufik Ismail. Pada semburat rona lembayung itu, tak terasakan hari seperti kemarin. Asing benar suara-suara pagi terdengar. Kusam cahaya di luar, kusam cuaca memudar, kusam tanah dilanda rindu.
Bumi goyah bergetar. Sungguh matahari tak menjauh melenyap. Di sekitar tiba-tiba seluruh jadi gelap. Tanpa sempat berkata-kata, apa bencana, apa azab. Rebah rumah, desa, kota, rebah jiwa seketika. Dalam detik, dalam gemuruh suara tak berdetik. Sungguh, ini murka alam datang berulang. Rupa kuasa yang selalu teduh kini telah jadi garang. Menggunung ombak samudra, menerjang dusun kota. Menggeliat kerak jagat, jadi gempa merubuhkan segala. Tumpah bah dari hulu, menghanyutkan tangis derita sampai ke muara, jauh nyatanya. Mengapa ketika lengah, lewat senyap kadar tiba. Sungguh debu manusia, sungguh debu manusia. Menebar memburam pandang sendiri ke asalnya. Lupa pada fiil, pada makna yang papa tak berdaya. Congkaknya telah membuatnya pandai bertipu muslihat. Serakahnya melenyapkan hidup sesaat. Takaburnya sudah melangkaui tabu. Mengundang kutub, mendatangkan laknat yang pilu. Sungguh tak perlu raungan tangis dalam doa suci. Kesedihan ragawi hanya merambah dataran duniawi. Tak sampai ke langit, takkan pernah sampai ke langit. Selagi wajah yang tengadah dengan tanah mengadah. Berkali-kali tak pernah tamat mengeja semua ayat. Sungguh bencana karena alam menanggung gerah. Tafsirnya pada sifat, tafsirnya pada rakus telah jadi sifat. Merusak jadi tabiat, bukan kurang sesaji atau lupa belum diruat. Azab menghempas lantaran berpaling dari arah, dari janji kalam dan ingkar pada firman. Bukan teguran semata, tapi kemarahan yang nyata. Sungguh pada ufuk hari itu tak ada lagi semburat, rona lembayung dan jingga yang timbul di sana. Dan tanpa lantunan lirih tambang mencongkak, kau pun menyeru, beribu nama mesti berangkat. Lalu waktu berjalan dengan berat. Doa untuk bangsa oleh Teguh Sentosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di atas bumimu kami berpijak, di bawah langitmu kami bernaung. Di antara harapan dan keputusasaan, kami memanjatkan permohonan kepadamu. Jadikan negeri kami tempat berpijak dan bernaung semua anak bangsa. Jadikan negeri kami tempat menabur kasih pada sesama. Ya Allah, bukankah Engkau pernah berfirman, cinta pada hambamu hanyalah sia-sia jika tak berbekas pada umat manusia yang lain. Maka dengan anugerahmu kami mohon, tanamkan rasa sayang pada kalbu kami, pada kalbu semua penghuni negeri ini. Wahai pemberi harapan ketika keputusasaan menjalar, hilangkan
timbulkan rasa benci dan dengki di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ajarkan kepada kami doa Ibrahim untuk meminta kepadamu negeri yang sejahtera. Melalui doa itu, kami mohon, tumpahkan juga karuniamu pada negeri kami. Ya Allah, kepada Musa, Kau janjikan tanah harapan. Dengan janji itu, kami juga mohon, jadikan negeri kami tempat harapan bagi semua penghuni. Ya Allah, kepada Yusuf Engkau limpahkan negeri yang makmur setelah melewati penderitaan. Kepadamu kami memohon kemakmuran pada negeri ini, karena kami sudah banyak melewati banyak derita. Ya Allah, kami tahu diri dan sangat hina dibandingkan para rasul dan nabi-Mu. Tapi kami juga tahu kasih-Mu melampaui waktu, melintasi ruang. Kami yakin sayang-Mu meliputi seluruh bumi dan semesta alam. Dan bukankah bumi tempat kami berpijak dan langit tempat kami bernaung ada di balik genggaman-Mu, ya Allah. Ya Allah, lindungi negeri kami dari keputusasaan. Berilah kami satu bahasa, yaitu bahasa cinta dan bahasa kebenaran. Anugerahilah kami keinginan yang sama, keinginan untuk saling berbagi antar sesama manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari pemimpin negeri yang bermental Namrud. Sungguh celaka jika kami memiliki pemimpin yang menindas hamba. Pemimpin yang menyingkirkan para pembawa pesan moral dan membakarnya dalam api tipu muslihat. Kalau kami memiliki pemimpin seperti ini, ya Allah, pinjamkan kami kapak Ibrahim untuk merobohkannya. Ya Allah, hindarkan kami dari rezim Fir'aun, rezim yang membangun citra kekuasaan melalui simbol kemegahan. Dia bertahta dan menebar pesona dengan mengorbankan keringat dan darah rakyatnya. Jika kami temukan pemimpin seperti Fir'aun di negeri ini, ya Allah, berikan tongkat Musa kepada kami agar kami dapat menumpas dan membelah keangkuhannya. Ya Allah, jauhkan kami dari pemimpin seperti Herodes yang membangun dinasti kekuasaan, membangun benteng tirani dalam kepongahan. Jika kami dapati mental Herodes bertahta di negeri ini, ya Allah, jadikan jiwa kami seperti Yahya yang ujuk revolusi meski harus dipenggal. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan negeri kami dari kaum agamawan yang bermental Bal'am. Kebenarannya bukan untuk keadilan rakyat. Dia jadikan doa untuk meninabobokan rakyat. Dia janjikan surga hanya untuk menutupi kebiadaban penguasa. Dia kalungkan simbol suci ajaranmu untuk menghapus dosa tiran. Jika kami bertemu dengan agamawan seperti ini, ya Allah,
jadikan lidah kami setajam lidah Harun. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi negeri kami dari birokrat dan militer berbental Hamam. Dia tunduk di hadapan penguasa, sedangkan hatinya tertutup dari kondisi rakyat yang tiap hari binasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi negeri kami dari pengusaha berjiwa karun. Dia menumpuk harta dan lupa pada sesama. Ya Allah, beri kami kekuatan bumimu jika berhadapan dengan Hamam dan Karun di negeri ini. Beri kami kekuatan untuk menenggelamkan kebohongannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari kekafiran sejati, bukan kekafiran karena beda keyakinan. Jauhkan kami dari tipu muslihat penguasa. Jauhkan kami dari ketidakacuhan negara. Jauhkan kami dari penguasa yang tersenyum ketika rakyatnya saling mencakar dan tertekan ketika rakyat unjuk kebersamaan. Ya Allah, jadikan tempat berpijak kami ini sebagai titik harapan bahwa negeri ini bisa sejahtera. Jadikan waktu ini sebagai titik permulaan bahwa negeri ini masih memiliki sejuta harapan. Dengan kuasa-Mu, kabulkan permohonan kami.